Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yudi Mahadianto SEMM MPM CAP, yang kami hormati, dan Juwana selaku Koordinator Umum Task Center dan Gibay Universitas Swadaya Gunung Jati, yang kami hormati Helin Suprihatin selaku Koordinator Harian Task Center sekaligus Ketua Festival pada hari ini 7 Oktober 2023 secara daring. Cirebon Tax Festival merupakan salah satu kegiatan kompetisi pajak tingkat nasional yang diselenggarakan secara bertahap setiap tahunnya oleh Tax Center Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 2, KPP Pratama Cirebon 1, dan KPP Pratama Cirebon 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi ini tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya EPR Pina yang akan bawakan susunan acara pada technical meeting kali ini. Sekaligus perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini yang meliputi pembukaan, penjelasan, ketentuan, dan mekanisme lomba, sesi tanya-jawab, sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutupan. Baik, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara pagi hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa peraturan pada technical meeting kali ini. Yang pertama, seluruh peserta memastikan jaringan internet berfungsi dengan baik dan stabil untuk memasuki Zoom meeting. Selanjutnya, seluruh peserta diharapkan hadir 20 menit sebelum acara dimulai dengan menggunakan format username, nama tim, _ nama universitas, _ nama peserta. Contohnya, semangat _ UGJ _ Maulana. Untuk teman-teman yang belum merename, saya persilakan untuk di-rename dengan format yang sudah saya tentukan. Selanjutnya, selama acara berlangsung, seluruh peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan diwajibkan untuk menggunakan fitur background yang telah disediakan oleh panitia. Seluruh peserta diharapkan menggunakan fitur mute ketika acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh MC. Selama kegiatan technical meeting berlangsung, peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya pada room chat terlebih dahulu. Selanjutnya, seluruh peserta diwajibkan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan turut menjaga situasi agar tetap kondusif. Seluruh peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang akan diberikan panitia di akhir acara. Selanjutnya, yaitu pembukaan sekaligus laporan dari Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Helin Suprihatin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelaskan. Oke. Sebelumnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Yudi Mahadianto, Bapak Yudi Mahadianto, SEMM, MPM, CAP, selaku Ketua Tech Center dan GIB Universitas Swadaya Gunung Jati. Yang saya hormati dan Juwana selaku Ketua Umum Koordinator Harian Tech Center dan GIB Universitas Swadaya Gunung Jati, serta para peserta dan panitia kompetisi pajak nasional yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir di technical meeting kompetisi pajak nasional 2023 pada hari ini. Cirebon Tax Festival 2023 kompetisi pajak nasional merupakan suatu kegiatan tahunan Tax Center Universitas Swadaya Gunung Jati yang diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai perpajakan. Kami berharap generasi muda lebih paham dan menjadi lebih paham dan lebih paham dan lebih aware terhadap perpajakan, karena perpajakan sendiri hampir 80% itu APBN kita dari perpajakan. Kemudian kompetisi pajak nasional 2023 di tahun ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh universitas di Indonesia. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan selama kegiatan berlangsung, dan semoga semua tim mendapatkan hasil yang terbaik. Saya selaku panitia Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya kegiatan ini. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami jajaran panitia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helin atas sambutannya. Baik, kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan dan mekanisme yang akan dibacakan oleh Saudara Endang dan Agung. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Endang Nurzana. Di sini saya akan memaparkan mekanisme perlombaan Cirebon Tax Festival 2023 kompetisi pajak nasional dengan tema Show Me Your Ability to be a Smart Tax Generation. Untuk waktu kegiatan, dimulai dari pendaftaran yaitu tanggal 26 Agustus sampai dengan 5 Oktober 2023, dilanjut dengan technical meeting pada hari ini yaitu tanggal 7 Oktober 2023. Lalu untuk pelaksanaan perlombaan yaitu tanggal 9 dan 10 Oktober 2023 dan ditutup dengan webinar nasional pada tanggal 10 Oktober 2023. Untuk babak penyisihan, di sini semua peserta yang mendaftar akan mengikuti 2 tahap babak penyisihan, yaitu multiple choice dan teka-teki silang. Peserta yang berhak lolos ke babak semifinal adalah 16 tim. Selanjutnya, untuk babak penyisihan pilihan ganda di sini terdiri dari 50 soal pilihan ganda, 15 soal benar atau salah, dan 5 soal asosiasi, dengan total waktu pengerjaan yaitu 90 menit. Untuk mekanisme penilaian
babak penyisihan pilihan ganda, jika benar +2, jika salah -1, dan jika tidak menjawab 0. Untuk total poin pilihan ganda di sini 140 poin. Baik, selanjutnya untuk mekanisme perlombaan, setiap tim akan diberikan sebanyak 70 butir soal dengan total waktu pengerjaan yaitu 90 menit. Peserta dipersilakan mengunjungi website ruangdosen.id dengan akun yang telah diberikan panitia untuk mengakses soal. Sebelum perlombaan dimulai, peserta diwajibkan untuk memasuki breakout room Zoom yang telah disediakan panitia sesuai dengan arahan. Peserta juga wajib menghidupkan audio dan kamera pada aplikasi Zoom Meeting selama pengerjaan soal berlangsung. Untuk babak penyisihan teka-teki silang, babak ini terdiri dari 20 soal teka-teki silang untuk waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Selanjutnya mekanisme babak penyisihan teka-teki silang. Jika benar +5, jika salah -3, dan jika tidak menjawab -1. Dengan total poin teka-teki silang yaitu 125 poin. Selanjutnya mekanisme perlombaan babak penyisihan teka-teki silang. Di sini peserta dipersilakan untuk mengunjungi website ruangdosen.id dengan melakukan sign in saya mahasiswa dengan akun yang telah diberikan panitia untuk mengakses soal. Peserta diwajibkan mengunduh file Excel yang telah disediakan pada website tersebut. Sebelum perlombaan dimulai, peserta diwajibkan untuk memasuki breakout room Zoom yang telah disediakan sesuai dengan arahan panitia. Peserta wajib menghidupkan audio dan kamera pada aplikasi Zoom Meeting selama pengerjaan soal berlangsung. Penguploadan soal berupa file Excel dan kemudian file Excel tersebut diupload pada website setelah selesai pengerjaan. Selanjutnya memasuki babak semifinal. Babak semifinal ini akan diikuti oleh 16 tim yang lolos pada babak penyisihan. Babak ini dilaksanakan serempak oleh setiap tim secara online. Untuk jenis soalnya yaitu soal esai, dengan jumlah soal 5 soal dan waktu pengerjaan yaitu secara langsung. Selanjutnya, mekanisme penilaian babak semifinal. Jika benar, 20 poin, dan jika salah dan tidak menjawab, yaitu 0. Untuk total poinnya, yaitu 100 poin. Selanjutnya, adapun mekanisme perlombaan pada babak semifinal. Di sini terdapat 5 soal yang berbeda dengan tipe soal teori dan hitungan. Setiap tim akan berada di breakout room yang akan diawasi oleh panitia. Soal juga akan ditayangkan oleh panitia, dan sebelum pengerjaan soal dimulai, peserta dipersilakan untuk menyiapkan alat tulis. Peserta tidak diperkenankan membawa buku bacaan, handphone, dan catatan dalam bentuk apapun selama perlombaan berlangsung. Peserta langsung mengerjakan soal setelah soal diberikan oleh panitia melalui kolom chat Zoom atau secara langsung. Peserta wajib menghidupkan audio dan kamera pada aplikasi Zoom Meeting selama pengerjaan soal berlangsung. Pada babak semifinal ini diikuti oleh 16 tim dan peserta yang lolos ke babak semifinal dan berhak ke babak final adalah 4 tim. Selanjutnya yang terakhir yaitu babak final. Pada babak ini akan diikuti oleh 4 tim yang lolos pada babak semifinal. Untuk jenis perlombaannya di sini soal debat.
Materi debat akan diundi pada hari H dengan waktu debat yaitu 5 menit dan batas argumen yaitu 3 kali berargumen. Untuk mekanisme penilaian pada babak final ada 3 yaitu meter, manner, dan method. Untuk meter yaitu 1 sampai 50 poin, untuk manner 1 sampai 30 poin, dan untuk method 1 sampai 20 poin dengan total poin 300 poin. Selanjutnya, untuk mekanisme perlombaan pada babak final, di sini setiap anggota tim menjadi speakers. Terdapat tim pro dan kontra, dan sebelum debat dimulai, panitia akan mengundi lawan debat, tim pro atau tim kontra, dan mosi debat. Setiap tim diberikan kesempatan 3 kali berargumen dengan batas waktu argumennya yaitu 5 menit. Selama debat berlangsung akan dipandu oleh pemandu debat. Untuk ketentuan umum perlombaan, di sini peserta diperbolehkan mengerjakan soal setelah dipersilahkan oleh panitia. Gangguan yang timbul sehubungan dengan koneksi internet selama perlombaan berlangsung menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Apabila terdapat kendala atau gangguan yang disebabkan oleh sistem, peserta dapat menghubungi panitia selama perlombaan berlangsung. Peserta tidak diperkenankan untuk berdiskusi dalam bentuk apapun dengan tim yang lain. Dewan juri tidak mentolerir segala bentuk kecurangan yang disertai dengan bukti dan berhak mendiskualifikasi peserta yang bersangkutan. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian pemaparan materi perlombaan dari saya. Selanjutnya teknis ujian akan dijelaskan oleh Agung. Baik, tes sebelumnya kedengaran ya teman-teman. Kedengaran Kak Agung. Silakan. Baik, langsung saja ya untuk mengenai teknis ujiannya. Next. Di sini kita menggunakan ruang dosen ya, tinggal buka aja Google dengan kata kunci ruang dosen. Setelah itu eh, isi nomor handphone maupun password yang sudah disediakan oleh panitia. Next. Selanjutnya yaitu klik login untuk ke beranda website. Nah, di sini apabila sudah masuk langsung saja ke course untuk memilih soal ujian. Lalu untuk ujiannya pilih antara sesi pilihan ganda maupun teka-teki silang. Untuk contoh di sini langsung saja klik pilihan ganda KPN 2023. Next. Soal pertama pilih pilihan ganda lalu klik ikuti course untuk registrasi pada soal. Next. Klik akses course untuk memasuk room ruang ujian dan silahkan meminta ACC kepada panitia lalu klik bergabung. Next.
Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan ujian yaitu dengan klik ujian yang berwarna biru muda ini untuk membuka soalnya. Selanjutnya itu untuk memulai ujian, silahkan klik bagian mulai ujian. Nah, langkah terakhir di sini jika sudah menyelesaikan ujian, pilih selesai ujian, dan ujian pun PG telah berakhir. Di sini untuk memasuki soal yang kedua yaitu teka-teki silang, silakan klik akses course pada TTS KPN 2023 dan untuk registrasi. Selanjutnya akses course untuk mendaftar grup ujian teka-teki silang KPN. Dan silakan hubungi panitia kembali untuk ACC room lalu klik telah bergabung untuk mengakses soal teka-teki silang. Di sini bisa langsung klik aja ujian untuk membuka soal teka-teki silang. Dan silakan klik logo Excel di bagian pertanyaan untuk mengakses soal maupun mendownload soalnya. Untuk menjawab soal ini, peserta akan diminta melampirkan jawaban dengan format Excel. Dan setelah itu, jika memang sudah dirasa benar, peserta dipersilakan menyelesaikan ujian dengan memilih opsi selesai ujian, dan ujian tahap TTS pun telah selesai dilakukan. Terima kasih, buku cukup sekian dari pemaparan teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Endang dan juga Agung atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk KSM atau bisa juga tulis di fitur kolom chat yang tersedia. Untuk yang bertanya, silakan raise hand dan diaktifkan kameranya ya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Saya ingin bertanya, cuman sebelum itu ingin mengapresiasi terlebih dahulu penjelasan dari panitia yang sudah cukup komprehensif dan memberikan penjelasan yang memberi pencerahan kepada peserta. Cuman di sini saya ada pertanyaan mengenai apakah setiap peserta nanti akan diberikan akun dummy terlebih dahulu sehingga bisa mengerjakan soal kayak soal percobaan gitu, soal trial untuk soal pilihan ganda dan TTS. Terus kedua itu saya izin untuk diaktifkan kameranya dan juga di Iya, mana kunci jawaban? Kunci jawabannya. ini delay ya Kak? Halo Kak, suara saya sudah terdengar jelas belum ya?
Iya, suaranya terdengar dengan jelas, Kak. Boleh diulangi, Kak, pertanyaannya? Pertanyaan saya, nanti peserta itu kira-kira dikasih akun dummy dan bakal ada trial pengerjaan soalnya atau enggak ya? Soalnya kan tadi itu ada soal TTS-nya juga yang pengumpulannya itu dalam bentuk Excel. Nah, takutnya nanti kalau misalnya nggak ada trialnya dulu, itu peserta di hari H banyak kendala atau trouble gitu saat kompetisi berlangsung. Terus yang kedua, saya juga izin bertanya, nanti mengenai PPT yang sudah ditampilkan oleh panitia ini, bakal di-share di grup peserta atau enggak ya, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, izin menjawab untuk mohon maaf, untuk akun ruang dosen setelah technical meeting akan kami bagikan akunnya. Jadi setiap tim itu akan mendapat akunnya masing-masing. Jadi nanti untuk semua tim bisa uji coba login dan mempelajari terkait ruang dosen tersebut. Kemudian untuk PPT yang tadi dipaparkan oleh panitia akan kami kirimkan beserta dengan notulennya ke eh, grup peserta. Terima kasih. Apakah penjelasannya sudah jelas, Kak? Untuk uji cobanya itu ada uji coba pengerjaan soalnya juga atau cuma uji coba sekilas login doang, Kak? Nanti akan kami buatkan terkait uji cobanya. Tapi untuk soalnya kemungkinan hanya beberapa soal yang kami jadikan sebagai uji coba gitu. Hanya soal contoh gitu, Kak. Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Halo Kak, mohon maaf izin menanggapi lagi yang pertanyaan dari yang UI. Perkenalkan nama saya Billy dari Krotax UB. Saya ingin izin bertanya Kak, apakah tadi Kakak bilangnya ada percobaan ya gitu ya? Apakah nanti dari panitia itu bakalan ngasih kayak uh, video tutorialnya kah atau kita yang dari pesertanya sendiri yang akan mengakses dan mencoba sendiri begitu. Terima kasih. Iya. Izin menjawab untuk video tutorial nanti akan kami kirimkan. Kebetulan kami juga sudah membuatkan video tutorialnya terkait ruang dosennya untuk yang soal pilihan ganda maupun soal TTS. Baik, terima kasih Kak. Kemudian izin bertanya lagi, kalau misalnya waktu pengerjaannya lebih cepat, apakah boleh? Izin menjawab, untuk Saya ulangi ya Kak pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya ingin selesai lebih cepat untuk pengerjaan pilihan ganda, apakah boleh? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk soal itu sudah kami setting waktunya sesuai dengan ketentuan, tapi jika kakak ingin mengerjakannya lebih cepat, mungkin untuk mulainya tetap sesuai rundown yang sudah kami tentukan, tapi untuk pengerjaan kalau misalkan lebih cepat, nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau misalkan untuk pengerjaannya didahuluin, misalkan lebih cepat 20 menit dari waktu yang sudah kami tentukan, itu tidak bisa, karena memang waktu soal sudah kami setting, kan? Begitu. Baik, Soal hanya bisa diakses di waktu yang sudah ditentukan. Begitu, Kak. baik, terima kasih Kak. Boleh nanya lagi nggak Kak? Oh iya, boleh. Kan tadi kan kita kan disuruh open mic ya Kak ya. Nah itu kita open mic-nya itu kan otomatis boleh apa namanya? Pas PG ini kan kita ngerjainnya satu kelompok kan Kak. Nah itu kita bakalan dibagi jadi breakout room gitu atau kita ngerjainnya dalam satu room Zoom ini gitu loh. Karena kalau misalnya open mic siapa tahu kedengeran gitu. Ya,
Untuk mekanisme pengerjaan kita bagi dua sistem ya. Untuk yang kalau misalkan tempatnya dalam satu tempat untuk pengerjaan itu kami masukkan di main room, tapi jika yang berbeda tempat kami buatkan breakout room. Nanti setelah TM kami akan minta list semua tim, apakah tim tersebut ingin dibuatkan breakout room atau tidak, begitu Kak. Nah, untuk yang di breakout room ini wajib untuk mengaktifkan mikrofonnya. Berarti kalau di main room nggak wajib mengaktifkan mikrofonnya, Kak? Iya. Iya, betul. Untuk di main room tidak diwajibkan karena kan ini nanti suaranya takut bentrok dengan yang lain. Paling nanti untuk di main room kami mewajibkan untuk 2 device. Jadi 2 device di sini ada 1 device yang untuk mengarahkan kameranya untuk biar bisa kelihatan semua peserta gitu. Semua anggota timnya gitu, Kak. Baik, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Izin menjawab, di sini apakah selama perlombaan berlangsung boleh menggunakan kalkulator? Sesuai dengan yang ada di booklet ya, boleh menggunakan kalkulator tapi tidak dari handphone. Nah, untuk akun ruang dosen, di sini loginnya itu menggunakan nomor ketua tim. Nanti untuk akunnya, password dan emailnya password dan username-nya itu akan dibagikan oleh panitia setelah technical meeting. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari tim Capandi. Izin bertanya apakah bisa dijelaskan untuk tipe soal asosiasi contohnya seperti apa? Untuk soal asosiasi itu tipenya tipe pilihan ganda, tapi itu tipenya pilihan. Jadi misalkan ada 4 pernyataan terkait suatu kebenaran. Misalkan pilih misalkan hubungan antar hal, kemudian kasus, diagram, dan sebagainya. Kemudian yang harus dipilih itu sesuai yang urutan yang benarnya. Misalkan pilihan A jika 1, 2, dan 3 benar. Pilihan B jika 1 dan 3 betul. Jadi sebenarnya tipenya tipe pilihan. Jadi ada beberapa pernyataan yang memang sebelumnya sebelum kalimat soal itu ada beberapa pernyataan, nanti di bagian jawaban pilihannya nanti kakak pilih mana yang memang sudah betul begitu, mana yang memang jawaban yang sudah benar. Apakah penjelasan saya sudah menjawab pertanyaan dari kakak? Tim Cavandi PU. Vanessa. Sudah, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Rafidan Nuraini, tim Smartex. Izin bertanya untuk nomor telepon sebelum login menggunakan nomor telepon siapa? Baik, untuk semua akun tim datanya itu kami menggunakan data dari ketua tim. Jadi nomor teleponnya nanti menggunakan nomor telepon ketua tim, kemudian untuk passwordnya akan kami sediakan. Jadi untuk akun sebenarnya sudah jadi, hanya nanti semua tim
hanya tinggal loginnya saja, kemudian bisa langsung mengerjakan soal seperti itu. Jadi tidak perlu untuk registrasi dan sebagainya macamnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, akun sudah jadi, untuk teman-teman bisa langsung login ke akunnya, begitu. Untuk sesi debat, untuk sesi debatnya akan kami undi di hari H ya, Kak. Kemudian terkait Zoom meeting untuk babak penyisian setiap breakout room diisi oleh berapa tim. Untuk breakout room itu, satu breakout room itu berisi satu tim. Jadi setiap tim, ini kan sebenarnya tujuan dari pembuatan breakout room ini agar mempermudahkan peserta yang tempatnya tuh jauh-jauh, jadi mereka mengerjakannya tuh di berbeda tempat. Kami menyediakan fasilitas yang namanya breakout room agar semua peserta tersebut di satu tim itu bisa mengerjakan dan bisa berdiskusi. Nanti untuk ketua timnya untuk men-share screen pengerjaannya, kemudian dikerjakan saat itunya juga sesuai dengan tampilan yang di-share screen, kemudian diwajibkan untuk open mic. Begitu. Kemudian di sini dari The Auditronauts dari Unpad Anwar. Izin bertanya beberapa poin. Selama babak penyisian, peraturannya diharuskan menghidupkan mic. Lalu untuk diskusi tim bagaimana? Sudah saya jelaskan yang terkait sistem yang itu. Ada dua sistem, yaitu menggunakan ada yang di main room, kemudian yang di breakout. Nah, yang di breakout ini, jika memang anggotanya itu berbeda tempat, jadi berbeda tempat pengerjaan. Jadi untuk mempermudah diskusi. Kemudian untuk website ruang dosen, apakah bisa kita mengerjakan loncat-loncat? Untuk pilihan ganda bisa dikerjakan loncat-loncat. Jadi sistemnya sama kayak soal CBT. Jadi kakak-kakak bisa mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, bisa misalkan dari soal 1, kemudian loncat ke soal 5, kemudian ke soal 10, itu bisa. Yang jelas ketika pengerjaan soal, ketika sudah menjawab, jangan lupa untuk mengklik simpan. Jadi agar jawabannya tersimpan, kemudian bisa lanjut ke soal berikutnya. Begitu. Kemudian untuk babak semifinal, esai ada teori dan hitungan. Apakah boleh kita menggunakan kertas kosong untuk mengerjakan soal hitungan? Boleh, Kak. Untuk soal semifinal itu bentuknya memang esai. Kemudian untuk jawaban nanti kakak-kakak harus mengerjakan. Untuk jawaban itu total hasilnya saja. Jadi misalkan soalnya esai, kemudian dihitung kemudian jawabannya langsung dikirimkan di chat Zoom-nya. Jadi nanti akan kami sediakan breakout room juga untuk setiap tim. Nanti akan ada panitia yang akan menayangkan PPT terkait soal esainya, begitu. Kemudian boleh menggunakan kertas kosong dan menggunakan kalkulator untuk perhitungannya. Kemudian untuk submit file Excel yang disubmit formatnya nama tim, ya, dengan formatnya nama tim dan universitas, begitu. Kemudian pertanyaan dari Rif Van Wickel. Selamat pagi, Kak. Saya dari Dream. Tadi terdapat salah satu langkah mengakses soal, yaitu peserta menghubungi panitia. Ya, untuk yang terkait registrasi course, itu bisa diloncat. Jadi, akun yang kami berikan ke semua tim itu sudah bisa langsung login saja, kemudian langsung mengerjakan soalnya. Jadi nggak perlu untuk daftar course dan segala macamnya. Begitu, Kak. Nah, untuk pengerjaannya itu harus klik simpan. Jadi kalau pengisian pilihan ganda, jangan lupa klik simpan. Kemudian ketika menyelesaikan ujian, jangan lupa klik selesaikan ujian agar jawabannya itu tersimpan di sistem. Untuk soal Excel pun begitu. Jadi akan ada waktunya di situ di atas navigasi soal itu
akan ada waktu yang sudah kami setting untuk TTS 30 menit, kemudian untuk pilihan ganda 90 menit, dan sebelum waktu habis itu harus klik selesai ujian. Untuk di breakout room harus menyediakan untuk yang di breakout room bisa menggunakan satu device, satu orang, tapi untuk harus diwajibkan untuk on cam. Untuk on cam. Nanti pengerjaannya langsung karena memang pengerjaannya share screen. Jadi kami panitia di breakout room itu bisa melihat pengerjaan dari semua yang masuk ke breakout room. Baik, untuk akses soal itu untuk akun ruang dosen itu hanya bisa diakses satu orang. Jadi ketika diakses di berbeda device itu salah. Nanti akun yang akun awal itu akan logout otomatis. Iya, jadi itu akan logout otomatis dan otomatis pengerjaan kakak itu akan hilang. Jadi harus login lagi gitu. Kemudian ya. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan dari Foros Epictetus. Untuk pilihan ganda tidak boleh menggunakan aplikasi Excel ya, Kak. Kami sudah sesuai aturannya, kakak boleh menggunakan kalkulator untuk melakukan perhitungannya. Dari Feni Vidivisi, dari Binus Silaifarelli. Izin bertanya, di semifinal itu per breakout room ada berapa tim? Satu breakout room, satu tim itu untuk yang di babak penyisihan. Kalau misalkan di babak semifinal juga sama, semuanya satu tim. Iya, betul. Untuk pengerjaan pilihan ganda itu 90 menit, kemudian di TTS itu 30 menit. Jadi untuk rundown yang ada di buklet terkait pilihan ganda, itu ada kesalahan seharusnya kami mencantumkan 130 menit, di mana 90 menitnya itu untuk pilihan ganda, kemudian break time 10 menit, baru berlanjut ke TTS 30 menit untuk pengerjaannya. Gitu. Nanti untuk rundown Dewan yang terkait perubahan ini nanti akan kami kirimkan setelah technical meeting selesai. Kemudian dari tim gak ada namanya, dari UI Romario. Share screen itu satu orang saja atau semuanya, Kak? Untuk share screen satu orang saja, Kak. Jadi yang ditampilkan itu sesi pengerjaan soalnya. Jadi perwakilan untuk share screen, sisanya mengerjakan bersamaan. Gitu. Ya, ini nggak ada soal pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman semuanya. Oh ya, untuk soal esai itu tidak rebutan sistemnya, jadi semua tim itu dapat 5 soal esai. Nanti untuk 16 tim yang lolos di babak semifinal akan kami sediakan breakout room. Kemudian masing-masing tim akan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Kemudian akan dipandu oleh panitia terkait penampilan soalnya. Jadi soalnya nggak rebutan, Pak. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk pengerjaan soal esai itu
Iya, untuk pengerjaan esai itu satu soalnya tuh 5 menit, Kak. Jadi nanti di PPT yang akan ditampilkan panitia nanti akan ada waktunya. Jadi ketika memilih soal nomor 1 dan PPT dan soal tertampil itu otomatis waktu berjalan. Begitu, Kak. Iya, oh, ini dari Arima PKN STAN. Apakah semua tim yang apakah semua anggota tim berkenan untuk berada pada Zoom? Boleh Kak untuk satu ruangan nanti masuknya ke main room ya Kak. Jadi satu ruangan, satu Zoom, tapi harus menggunakan 2 device. Satu device-nya itu untuk menampilkan semua kondisi ruangan. Jadi itu semua anggota tim nanti diperlihatkan di kamera. Jadi harus 2 device kalau misalkan satu ruangan tuh Kak. Rip Van Winkle. Kalau tim mengerjakan di satu ruangan tetap harus menggunakan share screen ya Kak untuk memperlihatkan. Oh enggak, kalau di satu ruangan kami karena kan kalau satu ruangan itu maksudnya kan di main room ya Kak. Main room tuh kalau misalkan ada 20 tim yang satu ruangan, otomatis kan tidak mungkin untuk tim itu share screen. Jadi kan nanti akan bisa dilihat oleh tim lain. Jadi tidak melakukan share screen Kak kalau misalkan untuk satu ruangan. Gitu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Mungkin yang mau open mic boleh nanti raise hand terlebih dahulu, kemudian open mic. Halo Kak, izin bertanya. Oh ya, Kebetulan Kak, boleh. ini kebetulan jadi saat yang bersamaan waktu hari Senin itu kebetulan dari salah satu anggota tim kami kebetulan ada kegiatan lain juga. Nah, apakah tapi ada salah satu orang aja gitu loh. Apakah nanti pengerjaannya itu bisa dikerjakan oleh satu orang saja atau 2 orang saja gitu. Terus tim anggota lain itu boleh keluar gitu untuk mengikuti kegiatan lain gitu, apakah boleh? Kak, mohon maaf, boleh diulangi untuk pertanyaannya, kemudian kebetulan tadi suaranya terputus. Oke, jadi di sini kebetulan misalnya nih Kak, ada salah satu anggota tim yang dia itu UTS gitu. Apakah nanti saat pengerjaan pilihan ganda boleh dilimpahkan ke salah satu anggota tim yang tidak UTS atau nggak boleh? Jadi harus 3 orang itu berada dalam breakout room. Terima kasih Kak. Iya, kalau boleh tahu untuk yang UTS di tim kakak sendiri ada berapa orang ya Kak? Kebetulan 2 orang Kak. 2 orang. Berarti nanti yang mengerjakan satu soal ya Kak? Satu orang ya? Iya. Sebentar ya Kak. Iya, karena memang sudah ketentuannya harus 3 tim, Kak. 3 tim ya Kak. Kalau misalkan dua anggota yang lainnya tidak bisa, jadi memang mau nggak mau harus ada yang mengerjakan gitu Kak. Jadi satu orang mengerjakan nggak apa-apa Kak. Oh, oke Kak, berarti Ya, anggapannya di tengah-tengah pengerjaan begitu, ya. terus dua orang tadi leave room untuk mengerjakan UTS, berarti itu boleh ya Kak di carry sama satu orang sisa satu orang di tim tersebut.
Bolehkah nanti konfirmasi saja ke LO timnya masing-masing? Nanti informasikan terkait nama-nama yang izin keluarnya itu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Nanti untuk konfirmasi KLO-nya berarti boleh menggunakan handphone ya Kak? Oh iya, boleh. Oke, terima kasih Kak. Baik, apakah ada pertanyaan? Oh, ini di chat ada pertanyaan lagi dari Penny Vidivisi Binus. Ya, untuk satu soal di semifinal yang esai itu 5 menit waktunya. Kemudian ada pertanyaan dari tim TDS. Kalau pengerjaan satu ruangan tetap harus open mic. Kalau pengerjaan satu ruangan itu kan sudah dijelaskan tadi ya. Kalau satu ruangan berarti masuknya ke main room, jadi nggak harus open mic, tapi harus menggunakan 2 device. Satu device-nya itu menampilkan seluruh anggota timnya, Kak. Begitu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak? Oke. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh bertanya melalui fitur chat atau open mic, tapi dengan raise hand terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, bagi teman-teman Oke, untuk pengerjaan soal, jadi untuk ruang dosen itu kalau misalkan diakses di dua dua device, itu nanti salah satu device-nya itu akan keluar otomatis, Kak. Jadi session auto. Jadi akan keluar otomatis, jadi yang bisa mengakses itu hanya satu orang. Nah, untuk terkait apakah share screen-nya menunggu ketua atau enggak, itu boleh perwakilan, jadi nggak harus ketuanya yang share screen. Kalau misalkan anggota satu dan anggota yang lain pengen share screen juga boleh, nanti didiskusikan saja dengan timnya maunya seperti apa gitu. Halo Kak, izin bertanya lagi ya Kak. Maaf sebelumnya mau tanya lagi. Tadi kan ada dua soal kan, ada yang dari PG sama TTS kan. Nah, untuk Iya, mengerjakan TTS betul. itu kita harus selesaiin PG-nya dulu atau cukup perlu disimpan aja, habis disimpan itu masih bisa diakses lagi gitu? Selesaikan pilih PG-nya dulu, Kak. Jadi itu pengerjaan soalnya tuh sebenarnya untuk penyisihan tuh ada sesi 1 dan sesi 2. Untuk sesi 1 ini penyelesaian pengerjaan sistem pilihan ganda. Setelah selesai ujian itu nanti akan keluar dulu dari breakout room, kumpul dulu di main room. Nanti akan ada penjelasan teknis terkait pengerjaan TTS-nya. Kemudian baru kembali lagi ke breakout room. Bagi yang masuk ke breakout room
untuk pengerjaan TTS-nya, begitu Kak. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu TTS pilihan gandanya, kemudian baru bisa mengerjakan TTS. Begitu Kak. Apakah penjelasannya apakah penjelasan saya sudah menjawab pertanyaan Kakak? Oke Kak, berarti kita harus berarti kesimpulannya Ya, seluruh anggota tim harus harus menyelesaikan pilihan ganda terlebih dahulu, kemudian ya. setelah selesai masuk ke main room menunggu tim lain, kemudian baru mengerjakan TTS bersama, begitu. Iya, jadi setelah menyelesaikan pilihan ganda terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan TTS-nya. Tapi untuk yang memang timnya memang timnya di breakout room yang dari awalnya nanti harus kembali lagi nanti akan kami undang kembali ke breakout room timnya masing-masing, begitu Kak. Jadi nanti akan ada waktu break time untuk jadi ada jeda dari pengerjaan pilihan ganda dengan TTS, begitu Kak. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, ini ada Pak Beni Santoso dari Kanwil Jawa Barat 2. Pak Beni, gimana kabarnya Pak? Baik, Pak. Dengeran suara saya? Iya, terdengar Pak. Selamat pagi Bapak. Silakan dilanjut, monggo. Iya, gimana Pak? Silakan dilanjut aja, monggo silakan. Oh iya, ya, terima kasih. Saya izin lanjut untuk tactical meeting ya Pak. Ya, silakan, monggo silakan. Oh iya, siap. Oke, untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat atau bisa open mic tapi raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Iya, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau ingin bertanya boleh bisa melalui fitur chat atau open mic dengan raise hand terlebih dahulu ya. Ini dari Auditronauts. Jika sudah mengerjakan pilihan ganda dan masih tersisa setengah jam, berarti tidak bisa langsung mengerjakan TTS. Nih, Pak. Iya, Kak. Tidak bisa langsung mengerjakan TTS. Harus menunggu sesi pilihan ganda selesai terlebih dahulu, baru bisa mengerjakan TTS. Begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Izin bertanya, Kak, saya dari tim reflektif mengenai konfirmasi tadi ya, udah menjawab Iya. pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Itu kan kalau misalnya satu tim dalam satu device itu kata tetehnya tadi di main room ya, sedangkan tadi beberapa juga di PPT itu memasuki breakout room. Terus juga nggak usah on mic itu mungkin boleh tolong dijelasin ulang ya, itu biar nggak ada misinformasi mengenai hal itu. Terima kasih.
Kak, mohon maaf suaranya terputus-putus. Boleh diulangi pertanyaannya? Izin tanya, tadi kan katanya sudah jawab ya, kalau misalnya satu tim yang satu ruangan itu nggak harus on mic dan nanti akan ditempatkan di main room. Tetapi kalau yang di PPT-nya itu kan setiap babak itu bakal memasuki breakout room ya. Terus juga on mic itu maksudnya gimana ya Teh? Takutnya ada misinformasi aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebenarnya yang ditampilkan di PPT itu sistem untuk yang berbeda tim, Kak. Jadi untuk satu timnya tetap di main room. Jadi untuk yang berbeda tim menggunakan breakout begitu. Untuk share screen-nya gimana ya Kak? Kalau misalnya di main room. Kalau di main room tidak share screen, Kak. Oke, oke. Terima kasih Oh Kak. iya, iya sama-sama. Kak, izin tanya terkait rundown. Iya, gimana? Tadi katanya kan ada kesalahan rundown ya di buklet kita, ada dapat rundown baru nggak ya? Iya, nanti akan kami buatkan rundown baru. Untuk rundown terbaru nanti akan kami share setelah tactical meeting selesai, Kak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk tema, oke, ini dari Starlight Beams. Iya, kemudian di sini ada pertanyaan dari Alexandra Kalista Santoso terkait tema debat. Untuk debat itu katanya nggak ada temanya, tema besarnya nanti kita nggak tahu sama sekali yang mau didebatkan tentang apa. Iya, untuk debat temosinya akan kami undi di hari H, Kak. Jadi memang tidak tidak ada tidak kami berikan terkait temanya. Jadi di saat itu sebelum pelaksanaan sesi debat nanti akan diundi terlebih dahulu tim mana melawan tim mana, kemudian diundi setelah itu baru diundi terkait tema debatnya. Begitu, Kak. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Banyak. Belum. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan ke MC. Sebelumnya di sini ada Pak Beni Santoso, perwakilan dari Kanwil DJP Jabar 2, kemudian ada Pak Ian, selaku salah satu juri dari babak final debat. Ada Pak Ian ya? Pak Ian, bagaimana kabarnya Pak Ian? Enggak. Baik, Mak. Silakan aja Iya. diteruskan aja sambil didengarkan. Oh Pak Beni, gitu. siapa tahu ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, mungkin akan ada tambahan dari Bapak Pak Beni dengan Pak Ian. Sepatah dua patah kata untuk peserta atau tambahan yang lainnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan panitia dan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ini aja ya. Ini kan satu kegiatan yang bagus ya. Terima kasih ke teman-teman panitia dan semua peserta. Ini adalah ajang untuk belajar dan mengasah diri seberapa pemahaman kita tentang pajak yang nantinya mudah-mudahan teman-teman yang berminat di bidang ini itu bisa sebagai karir masing-masing. Karena saat ini sangat terbuka, baik itu tidak harus sebagai pegawai DJP, tetapi peluangnya sangat lebar untuk menjadi konsultan pajak, baik secara independen maupun di bawah bendera suatu dari suatu perusahaan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas tensinya dan supportingnya dari teman-teman panitia. Itu aja. Makasih. Monggo silahkan bertanding. Ya, terima kasih Pak Beni. Mungkin dari Pak Ian ada sepatah dua patah kata untuk peserta, Pak. Kami juga hanya bersifat ini ya mendukung. Nanti kan kebetulan juri nanti dari KPPC 1 ada dari kasih pengawasan Mbak Helin, Pak Arief namanya. Mungkin lebih pas juga sesuai dengan tema-tema yang mungkin nanti akan disampaikan dalam final debat ya. Kami ikut aja Mbak sama UGJ. Silakan diteruskan aja Mbak. Ya. Ya, terima kasih terima kasih kepada Pak Ian dan Pak Beni yang sudah menyempatkan waktunya hadir Pak di technical meeting hari ini, meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata untuk peserta. Mungkin bisa saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya dan terima kasih untuk Kak Helin atas jawaban-jawabannya. Mungkin sudah jelas ya, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua sudah terjawab semua. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Untuk para peserta, saya persilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, baik semuanya, teman-teman bisa diaktifkan kameranya. Kita akan mengambil dokumentasi untuk kegiatan pagi ini. Dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Belum pada aktif ya, teman-teman. Wah. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti technical meeting kali ini. Saya Tina selaku MC, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara kompetisi pajak nasional esok hari pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta yang udah join. Terima kasih Pak Ian, Pak Beni. Ini ya. Iya, mangga Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga sukses acaranya. Amin. Ya, amin. Halo, halo. Untuk para peserta, untuk para peserta sudah diperbolehkan untuk keluar dari Zoom meeting ya. Terima kasih semuanya.